Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam rangkaian ibadah hari Minggu. Kita boleh bersama-sama naikkan syukur melalui tembang pujian yang kita boleh bersama-sama naikkan dalam ibadah pada hari ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya meminta Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Dan mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu, membimbing kami dalam mendengar firman-Mu, agar kami mampu mengerti kebenaran-Mu, guna kami lakukan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dari dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya
menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada hari ini memberikan judul komunikasi spiritual. Bentuk dari surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 sampai dengan 17 merupakan bentuk surat ataupun perintah yang di dalamnya berbicara tentang komunikasi yang terbangun di dalam umat Kristen pada saat itu. Mengapa sampai penulis surat Yohanes menyampaikan hal demikian? Bapak Ibu, dalam pembacaan ini akan terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama ialah kita harus mengenal dulu permasalahan apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dihadapi. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua mau bicara tentang cara apa ataupun solusi yang seperti apa yang digunakan oleh umat pada saat itu. Poin yang ketiga, dampak apa yang diterima ataupun yang dirasakan oleh umat pada saat itu. Nah, sebelum kita boleh bersama-sama mengulasnya lebih dalam lagi, Bapak Ibu yang perlu diketahui di sini, karena ini bentuknya ialah perintah dan juga di dalamnya masih ada dalam nuansa-nuansa pastoral, maka kita bisa melihat bahwa surat ini pun menyapa setiap umatnya dengan sikap yang lemah lembut dan juga tidak melepaskan bentuk-bentuk ketegasan yang tertulis dengan begitu jelasnya. Kenapa sampai saya mengatakan begitu jelasnya? Karena di dalam sini Bapak Ibu ada beberapa kalimat yang diulang-ulang terus dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke 14. Baik, mari kita masuk di poin pertama. Ada permasalahan apa sih yang terjadi ataupun yang dialami oleh umat pada saat itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Yohanes ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pada saat itu sudah berkembang tentang ajaran-ajaran yang mulai menyesatkan kehidupan dan juga meresahkan kehidupan umat Kristen, terkhususnya dalam pertumbuhan iman mereka. Penyesatan ini pun terkadang membuat mereka bingung untuk membedakan mana yang sebenarnya kehendak Allah dan mana yang bukan gitu. Saat mereka mulai bergerak ataupun mulai masuk dalam ruang pergumulan bersama-sama dengan masyarakat ataupun lingkungan sosialnya, di situ pun mereka boleh diperhadapkan bagaimana mereka harus mampu membedakan itu semua. Seseorang mengalami kesulitan dalam membedakan kasih Allah itu sendiri saat mereka tidak dapat peka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pekanya kenapa? Ketidakpekaan itu timbul berdasarkan pola pikir mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Lingkungan di sekitar mereka mengatakan kasih itu perlu kita sampaikan, perlu kita tampilkan kepada setiap orang gitu. Tetapi saat orang mengatakan kasih itu sendiri yang disampaikan oleh lingkungan di sekitarnya, saat orang lain berbuat salah ataupun apapun itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dikatakan kasih, maka mereka karena melihat itu saudaranya dan segala macamnya yang masih terkait dengan hubungan dekat mereka, karena kasih maka kita pun harusnya membiarkan saja, karena apa, itu saudara kok, nggak apa-apa kok gitu. Kemudian ada juga yang ingin menyampaikan bahwa bicara tentang kasih itu sendiri nggak apa-apalah, kita membenci saudara kita. Kenapa? Iya, karena dia tidak mau untuk membagikan harta dengan saya.
Atau iyalah nggak apa-apalah kehilangan ini dan itu. Asal hidup saya nyaman-nyaman saja. Inilah yang disoroti oleh penulis surat Yohanes. Maka jangan kaget Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Orang boleh mengatakan bahwa dirinya saya penuh kasih, saya mengetahui segala isi Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya mengetahui itu semua, tetapi tidak mampu untuk melaksanakan ataupun melakukan ya isi dari firman Tuhan itu sendiri. Belum bisa dikatakan bahwa dia sudah betul-betul memahami isi Alkitab. Tiap pribadi manusia memiliki kelemahan Bapak Ibu. Kita semua memiliki kekurangan. Tetapi kembali lagi firman Tuhan mengajak kita bersama-sama bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak bertindak sendiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 12 sampai dengan ayat 14 ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwa apa yang kita lakukan ini semua dalam pimpinan dan bimbingan kuasa Allah. Dengan demikian, kita pun turut ambil bagian mewartakan terang kasih Kristus itu sendiri. Komunikasi spiritual, judul perenungan kita. Di sini kita diajak untuk bersama-sama melibatkan Allah dalam setiap ruang gumul juang kita dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan itu. Agar apa? Saat kita mewartakan kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan segala sesuatu pengalaman iman kita, kita tidak mudah jatuh dalam dosa kesombongan. Terkadang kita mudah Bapak Ibu tergelincir dalam tiap-tiap hal yang boleh kita bagikan kepada seseorang. Kita lupa. Oh iya ya, kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini pun disampaikan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tuhan memberikan jalan keluar. Kita sudah masuk ke poin kedua. Solusinya apa? Solusinya ada. Haruslah kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anaknya, kita memohon bimbingan kasih-Nya, berserah kepadanya, agar kita tidak jatuh dalam kesia-siaan. Semua dalam dunia ini kan ada masanya Bapak Ibu. Ada yang hidup dan ada yang mati. Ada musim kemarau, ada musim penghujan. Semua ada masanya. Ada masa di mana kita pun harus mengalami kulit kita mulai keriput, guratan-guratan dalam wajah pun terlihat dengan jelas. Semua itu ada masanya. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi dalam ruang kehidupan kita, agar kita terus belajar dan bersyukur dan menyampaikan pengalaman-pengalaman itu kepada penerus-penerus kita. Kalau kita sudah tahu segala sesuatunya itu ada masanya, maka untuk apa kita menggantungkan diri kita dengan tawaran-tawaran dunia? Saya mau mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam masa-masa COVID ini, kita boleh mendengar bahwa vaksinasi sudah mulai digencarkan
digerakkan ataupun boleh dibagikan. Tetapi kembali lagi, kita boleh melihat siapa yang bergerak di dalam situ, siapa yang menggerakkan itu semua terjadi. Di tahun 2020 kita boleh menghadapi situasi yang begitu menggeparkan. Seluruh negara menghadapi situasi dan kondisi yang begitu mencekam. Kembali di tahun 2021 ini, bagaimana Tuhan dengan begitu kasih-Nya, Ia menggerakkan. Kembali lagi, jangan menggantungkan diri pada dunia. Tapi marilah kita menggantungkan segala sesuatu hal dengan sikap berserah kepada Allah. Yakin dan percaya Bapak Ibu, masa-masa di mana kita akan bertatap muka kembali di dalam ruang gereja ini pasti akan terjadi. Dan kita akan memasuki itu semua dalam kasih dan kuasa Allah. Dia hadir dan nyata. Dampaknya apa bagi kita? Dampaknya bukan hanya sukacita saja. Bukan hanya sukacita saja. Tetapi dampaknya ialah kita adalah saksi-saksi Allah. Kita akan memiliki iman yang begitu luar biasa, yang dimampukan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada setiap orang. Bahwa kita pernah melalui masa yang begitu menyedihkan. Semua ada masanya. Komunikasi spiritual. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat kita melihat segala sesuatu dalam dunia ini semua ada masanya, mari kita kuatkan komunikasi kita bersama Sang Pencipta. Allah yang hadir memberikan kekuatan dan juga kasih yang begitu luar biasa kepada kita. Dan apabila kita sudah menerima itu semua, janganlah kita menjadi pribadi yang arogan. Tetapi mari kita beritakan itu semua kepada saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, dengan hikmat dan bijaksana. Allah tetap hidup selama-lamanya dalam ruang kehidupan pribadi tiap pribadi yang mau menyerahkan diri kepada kasih-Nya. Hidup dalam terang akan membawa damai sukacita. Tetapi manusia yang memilih hidup dalam kegelapan, ia pun akan menerima kesia-siaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini tidak tinggal diam dalam hati dan pikiran kita, tapi terwujud nyata dalam langkah kehidupan kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau dalam kasih kuasa-Mu Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi, untuk tampil membawakan terang-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Tuhan, semua dalam dunia ini ada masanya. Dan kami yakin dan percaya Bapa, saat kami boleh melihat itu semua, kami lebih dekat kepada kasih kuasa-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini pun Bapa dalam sikap kepala tertunduk, di rumah masing-masing, keluarga tiap keluarga, Tuhan Allah Bapa di sorga, kuasa Roh Kudus-Mu hadir, mengurapi kami, mendengarkan setiap ruang gumul juang kami, yang saat ini kami bergumul untuk bangsa dan negara kami, yang sedang berproses Bapa, berproses untuk menata perekonomian kami, menata segala sesuatu yang kami butuhkan Bapa. Tolong Bapa, urapilah mereka yang duduk dalam pemerintahan ini. Mampukanlah mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan penuh rasa syukur. Tuhan, berkatilah anggota keluarga mereka, agar melalui keluarga pun mereka diingatkan Tuhan untuk tetap berserah dan berpengharapan kepadamu. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini pun kami memohon Bapa, Engkau mengurapi pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Urapilah Tuhan pribadi tiap pribadinya. Mampukanlah mereka Bapa untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, tolong Tuhan tutup bungkus mereka dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka pun terhindar dari segala sesuatu hal yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa ataupun jatuh dalam kelemahan Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun ingin mendoakan tempat di mana kami saat ini bersama-sama berproses di Kabupaten Pasir ini Bapak. Terkhususnya untuk tempat kami Batu Kajang ini Bapak. Sertailah Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk bergerak bersama-sama melawan penyebaran virus ini Bapak. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa di sorga. Engkau pun dalam kasih kemurahan-Mu, Engkau telah memberikan kami jalan keluar dengan memberikan obat ataupun vaksin bagi kami semua Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga, tolonglah kami Tuhan, biarkanlah dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, kami pun senantiasa Bapa, bersama-sama mau untuk berproses bersama-Mu Bapa. Sekalipun vaksin itu untuk saat ini baru diperuntukkan untuk para medis. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, proses itu akan terus berlanjut dan berlanjut dalam pimpinan dan tangan kasih-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menerima berkat-Mu itu dengan rangkaian syukur Tuhan Allah Bapa di sorga. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun ingin mendoakan tempat kami saat ini berada di Tolkare Bapa, berkatilah gereja-gereja dengan denominasi yang ada, sertailah tiap-tiap langkah dalam pelayanan-pelayanan yang ada Bapa, biarkanlah nama-Mu terus dikumandangkan Bapa dalam rangkaian syukur dan sukacita ini. Tuhan Allah Bapa di sorga,
Mampukanlah kami Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan juga Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga tempat di mana kami berproses di dalam GPIB ini Bapa. Tuhan kami memohon Engkau memberkati majelis sinode dengan para staf yang ada, fungsionaris yang ada. Kau berkati mereka Bapa dalam ruang kumul juang mereka. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka sendiri. Begitupun untuk badan pengurus Mupel Kaltim 1. Engkau berkati Tuhan. Terpujilah Engkau dengan keberadaan mereka pun kami bersama-sama disupport ataupun didukung dalam ruang pelayanan ini. Berkatilah pribadi tiap pribadi, para pelayanmu, para majelismu, baik yang ada di Regio 1 ataupun Regio 2. GPIB Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus berproses bersama-sama dengan kami. Begitupun untuk ruang pelayanan kami, GPIB Evata Batu Kajang ini Tuhan. Sertailah Tuhan Yesus Kristus para pelayan-pelayanmu dalam ruang kumul juang mereka. Jangan pernah Kau tinggalkan mereka sendiri. Pimpin dan bentuk kami Bapa seturut kehendak-Mu. Begitupun Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon sertailah kami dalam menghayati setiap tugas pelayanan kami. Baik para majelis, PHMJ, ataupun pengurus pelkat, Engkau sertai Tuhan, dan juga panitia pembangunan Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon uluran tangan-Mu Bapa untuk masuk bersama-sama dengan kami, berproses dengan kami untuk membangun pelayanan GPIB Evata lebih baik lagi. Tuhan berkatilah juga jemaat Pos Pelkes Pancaran Kasih Muara Kate, urapilah para majelisnya, jemaatnya, dan juga Ibu Pendeta Ivona, Agustina, Indrayani. Engkau berkati Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, tangan kasih-Mu pun berproses bersama-sama dengan keluarga, tiap keluarga yang ada dari sektor 1, 2, dan 3 dan para simpatisan. Dalam seruan pergumulan mereka pun Tuhan, Engkau berproses Bapa, membawa mereka dimampukan untuk dapat melewati setiap pergumulan itu. Tuhan kami berserah kepadamu. Karena segala sesuatu yang berasal daripadamu itu baik adanya, maka kami memohon Bapa, biarkanlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam ruang kehidupan keluarga kami. Dan menjadikan kami keluarga tiap keluarga yang senantiasa membawa damai dan terang itu kepada setiap orang. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun memohon berkatilah mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan urapilah, berikanlah pemulihan dan juga memberikan kekuatan melalui makanan, minuman, obat yang boleh mereka konsumsi. Dan bagi mereka yang Kau tambahkan usia kelahiran dan usia perkawinannya, kami naikkan syukur Bapa. Dalam penambahan usia itu pun Tuhan, Engkau mengajar kami, mengajak kami untuk berdiri dan kembali bersaksi akan kemuliaan nama-Mu yang begitu luar biasa terjadi dalam ruang kehidupan pribadi tiap pribadinya. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah mereka yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul untuk segala sesuatu perekonomian keluarga mereka. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan berkatilah dan urapilah juga anggota keluarga kami yang berada di kampung halaman, sertailah mereka, berikanlah mereka kekuatan kesehatan, mampukanlah mereka untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan penuh rasa syukur. Tuhan, kami pun mengucap syukur Bapa, saat ini pun rangkaian ibadah melalui rekaman YouTube pun boleh terjadi. Ini pun tak lepas dari kuasa kasih-Mu yang boleh bekerja pada mereka di tim multimedia dan juga pribadi tiap pribadi, donatur yang boleh memberikan dukungan dan juga mensupport kami dalam memfasilitasi segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan berkatilah kami Tuhan, pimpin kami, urapilah kami. Begitupun kami memohon Tuhan berkatilah pegawai dan koster yang ada. Kami pun boleh menikmati berkat kasih-Mu melalui setiap hal dalam ruang pelayanan ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah doa dan rasa syukur kami Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Seluruh bagi langkahku dan terang di jalan